Selamat sore, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Saya teringat akan kejadian yang ditulis oleh Nabi Yoel dalam Yoel pasal yang kedua. Latar belakangnya, orang Israel diserang oleh hama belalang beberapa tahun. Bukan cuma satu jenis belalang, tapi beberapa jenis belalang. Dikatakan belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Memakan habis hasil panen di Israel, tumbuh-tumbuhan di Israel. Dan orang Israel pada waktu itu menjerit tentang situasi mereka. Lalu Tuhan bilang gini, tangani situasi ini dengan tepat. Ada berkat di dalamnya. Apa penanganan yang tepat? Tuhan berkata, mulailah dengan pertobatan. Ya, mulailah dengan pertobatan. Kepada orang Israel pada waktu itu Tuhan bilang gini, sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan jangan biarkanlah milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Ya, yang Tuhan bilang gini, bertobat sajalah, bertobat sajalah. Salahnya di mana? Sudahlah, pokoknya bertobat. Ya, saudara, kan kita tuh bilang, ya orang sih memang pasti ada salahnya. Nah, kalau tahu ada salahnya, berarti perlu bertobat, toh. Sayangnya orang itu gini, saudara. Ralph Mahoney bilang begini, dia punya masalah dan tak selesai-selesai, dia bilang, ya saya seperti kebanyakan orang Amerika, lebih suka disuruh melintasi benua Amerika jalan di atas lutut untuk menyelesaikan masalah daripada jalan 20-30 meter ke mimbar untuk menerima karunia Tuhan. Sebab apa? Berjalan ke depan ke mimbar menerima karunia Tuhan itu berarti bertobat. Banyak orang itu gitu, saudara. Mau melakukan yang berat-berat, pokoknya jangan disuruh bertobat. Padahal dia bilang, ya manusia sih tempatnya salah. Kalau sudah tahu tempatnya salah, bertobat. Saudara, kita perlu bertobat di masa ini. Yang pasti kita berdosa, bertobat. Bertobat untuk dosa bangsa. Bertobat untuk dosa kota kita. Bertobat untuk dosa jemaat. Bertobat untuk dosa keluarga. Bertobat untuk dosanya sendiri. Kan kita bilang, manusia pasti bersalah. Bertobat. Saya teringat akan kejadian di awal pandemi COVID, orang di mana-mana berseru kepada Tuhan. Saya lihat di YouTube bagaimana mereka berteriak kepada Tuhan di Spanyol, di Italia, di Perancis. Saudara-saudara, tapi itu dulu. Sekarang, semua sudah kembali kepada kehidupan ini, pertobatannya nggak jelas. Yang dimaksud Tuhan adalah pertobatan sungguh-sungguh. Bukan cuma pertobatan sekejap. Sayangilah ya Tuhan umatmu. Sayangilah ya Tuhan umatmu. Tuhan bilang, kalau kamu orang Israel melakukan hal itu, maka aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Tuhan bilang, kalau kamu melakukan itu dengan benar kepada orang Israel pada waktu itu, aku akan memulihkan keadaanmu. Dan kalau kamu dipulihkan, maka kamu akan lihat, sebetulnya saya tidak kehilangan apa-apa ya. Memang ada malapetaka, tapi di akhir malapetaka ini semuanya dipulihkan, saya tidak kehilangan apa-apa. Itu artinya dipulihkan. Dan dengan berlimpah-limpah. Yang dimakan oleh belalang pelahap itu kan makanan Israel. Tuhan bilang, kamu akan dipulihkan dan kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Saudara-saudara, saya percaya kalau kita bertobat,
pemulihan juga akan kita alami. Kita berdosa itu jelas. Kalau kita bertobat, maka kita dipulihkan. Pemulihan itu berarti kita kembali pada satu keadaan yang dulu dan kita berarti tidak kehilangan apa-apa ya. Bahkan mendapat lebihnya karena Tuhan memberkati. Mari saudara, datang kepada Tuhan dalam situasi seperti ini. Dan hati yang tulus untuk bertobat. Saya percaya kita semua akan mengalami pemulihan. Dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.